kembali lagi bersama saya, Fakiyatun Naimah. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sifat dari unsur, di mana unsur terbagi menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Yang pertama, kita akan membahas tentang logam, di mana pada tabel periodik unsur logam terletak di bagian kiri. Nah, mulai dari golongan 1A, golongan transisi, sampai perbatasan unsur semi logam. Nah, logam mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama, dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, dapat menghantarkan panas. Yang ketiga, mempunyai titik leleh yang tinggi. Yang keempat, permukaannya mengkilat. Pada sifat logam yang pertama, yaitu dapat menghantarkan arus listrik, di mana logam terdapat pada kabel. Kalau kabel dibuka atau kawat listrik, akan terlihat logam berwarna coklat, yaitu tembaga. Nah, jika arus listrik diberikan pada logam, satu bagian logam akan positif dan bagian lain menjadi negatif. Semua elektron bergerak menuju bagian positif. Perpindahan elektron ini menyebabkan logam dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, dapat menghantarkan panas, di mana pada logam elektron bebas bergerak dengan cepat. Hal ini mengakibatkan logam dapat menghantarkan panas secara cepat. Yang keempat, yaitu permukaannya mengkilat. Ya, salah satu contoh dari unsur logam yang permukaannya mengkilat adalah unsur emas dan perak, di mana emas dan perak mempunyai permukaan yang mengkilat, sehingga banyak digunakan untuk perhiasan. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu unsur non-logam, di mana pada tabel periodik unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan, mulai golongan 4A sampai golongan 8A. Pada golongan 4A, 5A, 6A hanya sebagian unsur non-logam. Nah, pada golongan 7A dan 8A, semua unsur itu termasuk unsur non-logam. Sesuai dengan kecenderungan energi ionisasi dengan keelektronegatifan, maka sifat logam dan non-logam dalam periodik unsur adalah yang pertama, dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logam bertambah. Yang kedua, dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logam bertambah, sedangkan non-logam berkurang. Sifat yang ketiga yaitu metaloid atau semilogam, di mana unsur-unsur yang berada pada perbatasan unsur logam dan non-logam bersifat semilogam atau metaloid. Nah, biasanya semilogam ini disebut amfoter karena dia bisa bersifat logam dan juga bisa bersifat non-logam. Nah, sifat-sifat unsur metaloid yang masuk ke sifat unsur logam dan yang masuk ke sifat unsur logam, contohnya permukaannya mengkilat, titik-titik tinggi seperti logam tetapi ada yang massa jenis dan kerapuhannya seperti non-logam. Jadi, unsur-unsur non-logam terletak pada bagian kanan atas, sedangkan unsur-unsur logam terletak pada bagian kiri bawah. Nah, batas logam dan non-logam pada sistem periodik unsur sering digambarkan dengan tangga diagonal bergaris tebal. Nah, gambar tangga diagonal bergaris tebal ini dapat dilihat di sebelah. Nah, unsur-unsur di sekitar daerah perbatasan antara logam dan non-logam itu mempunyai sifat logam dan juga sifat non-logam. Nah, ini yang biasanya disebut dengan
bersifat amfoter. Nah, unsur-unsur itu disebut unsur metaloid atau semilogam. Contohnya adalah boron dan silikon. Selain itu, sifat logam juga berhubungan dengan kereaktifan suatu unsur. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periode unsur makin ke bawah makin reaktif atau makin mudah bereaksi, karena semakin mudah melepaskan elektron. Sebaliknya, unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik unsur makin ke bawah makin kurang reaktif, yang artinya makin sukar bereaksi karena semakin sukar menangkap elektron. Jadi, unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A atau logam alkali, dan unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.